Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ya ikhwah fidakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membahas kitab Nailur Roja di Syarhi Safinatin Naja yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang fikih ibadah, fikih dasar di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh dan kita diberikan keikhlasan dan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwah fidakumullah. Kita masuk pada pasal yang baru setelah kemarin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang aurat di dalam sholat, maka sekarang kita masuk pembahasan inti di dalam sholat, yaitu rukun. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darni amin. Faslun, pasal arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat ada 17. Rukun sholat ada berapa? 17. Ya, enggak kita bahas semua ya pada malam hari ini. Maknanya annal ajza'a allati tatarattabu minha mahiyatus shalah. Maknanya bahwasanya bagian-bagian allati yang tatarattabu yang diterapkan minha dari bagian-bagian tersebut mahiyatus shalah, hakikatnya salat, intinya salat. Artinya kalau bagian ini tidak terwujud, bagian ini tidak dilakukan, maka salatnya tidak sah. Bisa dipahami ya, kalau bagian ini tidak terwujud atau tidak diterapkan, tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Ada berapa? Sab'ata asyara. Ada 17. Bi'addi tuma'ninati al-arba'i arkana. 17 ini dengan memasukkan atau menghitung tuma'ninah yang 4 itu sebagai rukun tersendiri. Sebagai rukun tersendiri. Jadi tumakninah itu kan ada di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam i'tidal, di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, ini dijadikan rukun tersendiri. Jadi totalnya 17. Wa hadza ma fi raudhati, dan 17 ini, hitungan 17 ini berdasarkan yang ditulis di dalam kitab Raudhatut Thalibin, tulisannya Imam Nawawi. Wal mu'tamadu, sedangkan yang mu'tamad, pendapat resminya begitu, pendapat yang dianggap sebagai pendapat representatif dalam madhab Syafi'i, ma'fil minhaj, itu yang ada dalam kitab Minhajut Thalibin. Sama tulisannya Imam Nawawi juga. Wal muharrori, dan muharrar, wa aktsaril kutub, dan mayoritas kitab-kitab. Min annaha salasata asyara, yang mana rukunnya itu 13. Ya. Jadi tidak 17 tapi 13. Kenapa jadi 13 doang? Bijak lituma'ninati, dengan atau karena menjadikan tumakninah itu hayatan tabi'atan lirrukni, itu sebagai hayat, sebagai kondisi yang mengikuti rukun, kondisi yang mengikuti rukun. Jadi bukan rukun tersendiri tapi kondisi yang harus dilakukan di dalam rukun. Wa ala kullin fala budda minha. Berdasarkan hitungan yang manapun, begitu, pendapat yang manapun, tumakninah itu harus dilakukan di dalam sholat. Kalau tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah.
fal khilafu lafzi, dan khilafnya ini itu khilaf sekedar bahasa saja, khilaf lafaz saja. Ada yang mengatakan rukun tersendiri, ada yang mengatakan hayat yang mengikuti rukun, nah sama-sama. Mau yang 17, mau yang 13, semuanya dianggap wajib. Tumakninah itu wajib di dalam sholat. Begitu. Kemudian kata beliau, apa saja? Kita lihat. Al-awwalu, rukun yang pertama adalah an-niyatu, niat. Rukun yang pertama adalah niat. Al-makna, maknanya, annal awwala min arkanis sholati. Rukun sholat yang pertama, niyatu fi'liha bil qalbi. Adalah niat untuk melakukan sholat dengan hati. Ya. Jadi ini kesepakatan seluruh ulama, bahwasanya niat itu dalam hati. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan niat itu di dalam hati. Nah, wala yakfi annutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Dan tidak cukup annutqu biha untuk mengucapkan niat ma'a ghaflatil qalbi, tapi hatinya lalai, hatinya tidak niat. Nah, jadi seluruh ulama sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Silakan nanti lihat lagi 7 bahasan tentang niat. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Di mana tempatnya niat? Menurut mazhab Syafi'i dan seluruh ulama, niat itu tempatnya di dalam hati. Yang mereka berbeda pendapat itu hukum mengucapkannya. Jadi akan salah juga kalau mengatakan orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i gitu, oh niat itu harus diucapkan. Enggak, niat itu dalam hati. Niat itu di dalam hati. Jadi bukan yang diucapkan, tapi yang di dalam hati. Dan juga akan salah juga yang mengatakan kenapa Syafi'iyah mengatakan niat itu harus diucapkan. Enggak. Ulama Syafi'iyah enggak ada yang mengatakan, setahu saya ya, pendapat resmi mengatakan tidak. Ulama-ulama Syafi'iyah yang dalam pendapat mu'tamad mengatakan niat itu tidak harus diucapkan. Yang dinilai adalah yang di dalam hati. Maka kata beliau, fala yakfi annutqu biha ma ghaflatil qalbi. Tidak cukup mengucapkan niat, usolli, nawaitu, dan seterusnya. Hatinya lalai, hatinya nggak ada niatnya. Itu bukan niat, gitu ya. Jadi usolli, fardo, zuhri, gitu kan, nawaitu, dan seterusnya itu bukan niat. Niat itu yang di dalam hati. Niat itu sekedar mengucapkan atau melafatkannya sekedar membantu hati supaya nggak kemana-mana, begitu. Wala yadurru nutqu bi khilafi ma fihi. Dan tidak mengapa, tidak menciderai mengucapkan niat tapi berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Kadang kan ada orang yang seperti itu. Kita lihat maksudnya bagaimana. Kita lihat di sini. Kata beliau, falau nama fardon wa nataqo bi khilafi. Kalau ada orang niat sholat fardu. Sholat fardu misalkan sholat zuhur, nawaitu sholli fardu zuhri, wa nataqo bi khilafi. Kemudian dia mengucapkan kebalikannya, sunnah. Ya. Dalam hatinya niat sholat fardu, tapi mengucapkannya sholat sunnah. Ka'anna wa zuhro, maka yang dinilai yang mana? Yang di dalam hati. Ka'anna wa zuhro wa nataqo bil asri. Atau juga dia niat sholat zuhur tapi ngomongnya sholat asar. Nah, kanal ibroh bima nawahu, maka ibroh yang dinilai itu sesuai dengan apa yang diniatkan di dalam hatinya. Ini jelas ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya madhab Syafi'i itu tidak mengatakan wajib niat, tidak mengatakan wajib niat. Ya. Dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad mengucapkan itu bukan niat. Usolli itu bukan niat. Niat itu yang mana? Niat itu yang ada di dalam hati. Niat itu ada yang di dalam hati. Mengucapkan itu sekedar membantu. Sekedar membantu. Makanya kalau salah ngomong, maka yang dinilai yang mana? Di dalam hati. Kalau ada orang kemudian sholat tanpa usolli, ngucapin usolli gitu kan, dengan lisannya, sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi nggak usah ribut ya. Ributnya itu kadang-kadang karena sama-sama nggak ngerti. Sama-sama nggak ngerti yang yang diributkan itu apa. Gitu. Kemudian kata beliau, walin niyati darajatun satati.
Dan terhadap niat maka nanti ada tingkatannya. Akan ada pembahasan lebih lanjut tentang niat. Artinya harus ada yang diniatkan. Harus ada yang diniatkan. Niat itu bukan sekedar, oh saya berangkat dari rumah ke masjid mau sholat. Enggak. Itu belum niat. Itu belum niat. Baru azam. Itu baru azam. Kenapa? Karena nanti kita lihat pembahasannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun sholat yang kedua adalah asani, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir untuk mengharamkan. Summiyat takbiratul ihram, disebut atau dinamakan takbiratul ihram li'annaha sababun fi tahrimi makana halalan qablaha. Karena takbiratul ihram itu adalah sebab untuk mengharamkan hal-hal yang sebelumnya halal. Sebelum takbir itu halal. Contohnya apa? Kal akli, contohnya makan. Wasyurbi, minum. Wal kalami, ngomong. Makan, minum, ngomong. Selama makanannya halal, minumannya halal, omongannya halal, di luar sholat, halal-halal aja. Tapi begitu takbiratul ihram, makan, minum, ngomong, itu jadi haram. Dan kalau ada orang ngomong setelah takbiratul ihram, makan setelah takbiratul ihram, minum setelah takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Wal makna, maknanya, an-nasanya min arkani sholati, rukun sholat yang kedua, an yakunal musolliyu awwala sholatihi, orang yang sholat mengucapkan di awal sholatnya, Allahu Akbar. Takbir itu Allahu Akbar. Nah, ini hukum asalnya. Kemudian beliau menjelaskan beberapa permasalahan terkait dengan takbiratul ihram. Beberapa permasalahan cabang terkait dengan takbiratul ihram. Tapi ini nggak usah diamalkan ya, sekedar tahu aja. Kata beliau, wala yadurru tahollulu yasiri wasfin. Dan tidak tidak mengapa, la yadur ini tidak mengapa, artinya tidak mencederai. Ini isyarat bahwa saya meninggalkannya lebih utama. Meninggalkan perkara yang akan disebutkan ini lebih utama. Apa yang tidak mengapa? Tahollulu yasiri wasfin, diselipi, diselingi dengan menyebut sifat yang sedikit. Wasfin ini sifat, yasir ini sedikit. Jadi ada dua qayyid, sifat yang sedikit. Diselipi mana? Di antara Allah dan akbar. Di antara Allah dan akbar. Maksudnya diselipi, disisipi dengan sifat Allah yang lain. Maksudnya begitu. Contohnya bagaimana? Bi an yakula. Nah, itu yang namanya wasfin itu sifat ya, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Nah, sekarang tadi kan dikatakan diselingi dengan sifat yang sedikit. Sedikit itu batasannya semana? Bi an yakuna aqalla min salasi kalimatin. Kurang dari 3 kata atau 3 sifat. Berarti 2, maksimal 2. Kalau 3 atau lebih, maka batal sholatnya. Kak, contohnya bagaimana? Allahur Rahmanu Akbar. Allah Ar-Rahman Akbar. Mana sifatnya? Ar-Rahman. Ar-Rahman ini sifat Allah ya. Kalau ada orang misalkan, antum nemu orang sholat, Allahur Rahmanu Akbar. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Boleh. Boleh. Tapi layadur ini isyarat bahwa saya ditinggalkan lebih utama. Jadi antum nggak usah ngamalin ini ya, nggak usah aneh-aneh ya. Nggak usah aneh-aneh. Jadi cukup Allahu Akbar. Tapi kalau diselingi dengan sifat Allah, boleh nggak? Boleh. Tidak batal sholat. Atau Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar. 2 sifat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi bagusnya ditinggalkan. Jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Begitu. Kemudian kata beliau, kalau dilakukan pun tidak membatalkan sholat gitu ya. Wala yaduru aidon tahollulu adati ta'rif. Dan tidak mengapa juga, tidak membatalkan juga, itu tahollulu adati ta'rif. Diselingi dengan adatu ta'rif. Artinya diselingi dengan alif lam.
Alif lam itu kan ada ta'rif ya, untuk memakrifatkan. Ini bahasa Arab, nggak usah di, kalau yang udah tahu ya tahu lah, kalau enggak belum tahu nanti. Contohnya apakah Allahul Akbar, Allah al Akbar, ada alif lamnya, ada alnya. Ini namanya ada ta'rif. Allahul Akbar, ada orang ngomong begitu, batal nggak sholatnya? Sholatnya nggak batal. Bikhilafi nahwi Allahu huwa akbar. Nah, tapi kalau ada orang takbir Allahu huwa akbar, nah ini batal sholatnya. Ini batal sholatnya. Ini tentang takbiratul ihram. Kemudian ada permasalahan yang lain. Kalau ada orang misal baru masuk Islam, kemudian nggak bisa takbiratul ihram, ya misalkan orang Jepang misalkan, atau orang Cina atau orang Korea misalkan. Kalau kita orang Indonesia, insya Allah tiap hari, yang bukan orang Islam pun, yang orang kafir pun tiap hari dengar azan, dia tahu lafaz takbir. Tapi misalkan yang memang dia tinggal di negeri yang tidak mayoritas Muslim, kemudian nggak tahu takbir, dan dia nggak tahu, nggak bisa gitu, nggak bisa. Saya susah nih. Itu gimana sholatnya, gitu kan? Kata beliau, wayutar jimu al ajizu. Orang yang nggak mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka boleh untuk diterjemahkan ke dalam bahasa yang dia bisa. Allah Maha Besar, gitu kan. Misalkan dia nggak bisa deh, Allah Maha Besar, gitu. Atau apa namanya, ke dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris atau bahasa apapun yang dia mau, yang dia bisa, yang dia mampu. Dengan catatan dia memang nggak mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kan harusnya bisa ya. Dia, mungkin aja ada kasus seperti itu. Wala ya'dilu li dzikrin akhar, dan tidak boleh untuk diganti dengan zikir yang lain. Diterjemah boleh, tapi diganti dengan zikir yang lain nggak boleh. Contohnya gimana? Contoh misalkan dia ngomong Allahu Akbar nggak bisa, tapi dia bisa ngomong Subhanallah. Nah, dia bisa ngomong Subhanallah. Apakah untuk takbir dia boleh? Yaudah ganti jadi Subhanallah aja? Enggak. Meskipun dia bisa ngomong Subhanallah dalam bahasa Arab, nggak mampu untuk ngomong Allahu Akbar dalam bahasa Arab, tapi dia bisa dengan bahasa lain, maka diterjemah. Allah Maha Besar. Gitu. Itu tentang takbir. Kemudian kalau nggak mampu, wajibu ta'allumuha, dan wajib bagi orang yang nggak mampu untuk takbir tadi mempelajari tentang takbir, belajar. Dan nggak harus, nggak cuma, bukan nggak harus, nggak cuma tentang takbiratul ihram aja. Semua zikir yang wajib di dalam sholat dia wajib untuk belajar. Contohnya apa? Baca Fatihah. Nanti ada pelajaran ya, ada pembahasan tentang qiraatul Fatihah. Ada orang dia nggak bisa baca Fatihah dengan benar, nggak bisa baca Fatihah dengan benar. Dia melakukan lahan jali misalkan, kesalahan yang mengubah arti di dalam sholat. Disuruh ngomong ini lidahnya berat, maka wajib untuk mempelajarinya sampai bisa. Wajib untuk mempelajarinya sampai bisa, walau bisa farin towilin, meskipun dia harus safar yang jauh. Oh, di kampung saya nggak ada yang bisa ngajarin tahsin Fatihah dengan benar. Dia ngomong Alhamdulillah misalkan, karena dari Jawa misalkan, Alhamdulillah jadi Alkamdu. H diganti jadi kaf. Itu mengubah huruf. Alhamdulillah. Kok saya nggak bisa-bisa nih mas, ngomong Alkamdu terus. Ya sudah Pak, nggak, di kampung nggak ada yang ngajarin, maka di kampung sebelah ada yang bisa ngajarin, harus ke kampung sebelah. Meskipun dengan safar yang jauh. Meskipun dengan safar yang jauh. Dengan catatan, in wajadal mu'na al mu'tabaro fis safari lil haji. Kalau dia punya bekal, dia punya modal yang dianggap dalam safar haji. Safar untuk haji. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalkan misalkan dia orang Magelang gitu. Misalkan di Magelang nggak ada orang yang bisa ngajarin Fatihah. Di Magelang nggak ada yang orang bisa ngajarin Fatihah. Adanya misalkan di Jakarta. Safar jauh tuh ya, di Jakarta. Terus gimana? Dia harus ke Jakarta. Kalau dia punya
apa namanya, dia punya modal, dia punya ongkos, dia punya bekal untuk safar ke sana. Sebagaimana orang haji. Orang haji itu bekalnya apa aja sih? Dianggap wajib haji kalau dia punya bekal berangkat, gitu kan? Bekal pulang, nafkah yang cukup bagi keluarga yang wajib dinafkahi ketika ditinggal, dan seterusnya. Jadi pahami ya. Jadi itu disebut al-mu'na al-mu'tabaru fi safaril haji, bekal yang dianggap dalam safar untuk haji itu seperti itu. Orang haji gimana sih? Oh, dia dianggap wajib itu kalau punya uang berangkat, uang pulang, gitu kan. Dia punya kemampuan kesehatan, gitu kan. Kemudian dia punya apa namanya, uang, dia punya bekal untuk ditinggal kepada keluarganya yang di rumah selama dia belajar mempelajari hal tersebut dan seterusnya. Begitu. Maksudnya seperti itu. Kalau nggak punya maka nggak wajib. Kalau nggak punya maka nggak wajib. Tapi kalau punya, wajib dia belajar surat Fatihah. Atau di sini bahasanya tentang takbiratul ihram. Dan seluruh zikir yang wajib yang lain di dalam sholat. Kemudian kata beliau, walaha syurutun sata. Dan takbiratul ihram itu punya syarat-syarat yang akan datang, yang akan disebutkan nanti. Ya, jadi depending. Segini dulu tentang takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang berdiri. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah, ats-tsalisu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Itu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu. Jadi berdiri itu rukun dalam sholat fardu saja. Nanti kita lihat. Kalau sholat sunnah boleh dong sholat sambil duduk. Boleh. Nanti kita lihat. Al-makna, maknanya, an-nasalisa min arkani sholat. Rukun sholat yang ketiga adalah qiyamul qadir alaihi fil fardi bi anwa'ihi. Adalah berdirinya untuk sholat bagi orang yang mampu untuk berdiri di dalam sholat fardu dengan jenis-jenisnya. Sholat fardu dengan jenis-jenisnya. Jadi berdiri pada sholat fardu dengan jenis-jenisnya. Bagi yang mampu. Apa saja jenis sholat fardu? Min maktubin, satu sholat maktubah, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka itu wajib berdiri bagi yang mampu. Wa mandzurin, atau sholat nadar, sholat nadar misalkan dia nadar sholat duha, dia nadar sholat witir misalkan, dia nadar sholat qobliyah subuh, witir, duha, qobliyah subuh, sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, meskipun dia mampu berdiri. Tapi kalau dia nadarkan, untuk sholat hal tersebut, maka harus dilakukan sambil berdiri. Kenapa? Karena jadi wajib sekarang. Karena jadi wajib. Kemudian wa fardhu kifayatin. Dan yang fardu kifayah. Sholat fardu kifayah. Jadi sholat fardu kifayah itu juga wajib dilakukan sambil berdiri. Contohnya sholat fardu kifayah apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu wajib dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu. Wa mithluhu ma'ala suratil fardi kal mu'adati wa sholatis sobi. Dan yang hukumnya sama seperti sholat fardu adalah ma'ala suratil fardi. Sholat yang gambarannya seperti sholat fardu. Contohnya apa? Kal mu'adati. Contohnya sholat mu'adah. Sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat yang diulang tapi sholat sebelumnya sudah sah. Jadi istilah di dalam fikih Syafi'i, ada sholat mu'adah, ada sholat i'adah. Kalau mu'adah itu mengulang sholat yang sebelumnya sudah sah. Kalau i'adah itu sholat mengulang sholat yang sholat sebelumnya belum sah, itu diulang, itu namanya i'adah. Tapi kalau mu'adah itu sholat sebelumnya sudah sah, tapi dia ulang untuk yang kedua kali. Contohnya gimana? Contoh misalkan ada orang sudah selesai sholat berjamaah, kemudian lagi duduk di masjid, ada rombongan lain datang ke masjid. Dia nanya, Mas, udah selesai sholat jamaah ya? Udah. Wow, saya baru mau sholat jamaah ini, kita mau baru sholat jamaah ini, boleh nggak? Mas ngimamin kita.
Itu namanya sholat mu'adah. Boleh nggak sholat begitu? Boleh. Itu namanya sholat mu'adah. Dia sudah sholat isya, kemudian sholat lagi untuk mengimami orang lain. Sodakoh, dihitung sholat sunnah. Sholatnya sunnah ya, sholatnya sunnah, tapi dianggap gambarannya sholat fardu. Dia harus melakukan sholat itu dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, sholat sobi, sholatnya anak kecil. Anak kecil yang belum balik, hukum sholatnya kan sunnah ya, dia belum kena kewajiban. Kalau dia sholat anak kecil belum balik, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu dihitung sholat sunnah. Dihitung sholat sunnah. Tapi gambarannya sholat wajib. Anak kecil, dia harus melakukan sholat tersebut sambil berdiri supaya dapat pahala dan dianggap sah. Gitu. Wallahu a'lam. Itu tentang berdiri. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah sampai mana seseorang itu dianggap berdiri di dalam sholat. Ya. Kata beliau, wa yajibu alaihi an yansiba idhama dhuhrihi. Wajib bagi orang yang berdiri untuk menegakkan tulang punggungnya. Dhuhr itu punggung. Jadi yang ditegakkan adalah tulang punggung. Tegak begini. Kepala, tulang leher itu nggak harus tegak. Kalau tegak kan nanti jadinya menghadap ke depan. Kalau tulang leher itu boleh tidak tegak. Yang penting adalah tulang punggung. Tulang punggungnya tegak. Nah sekarang itu hukum asal. Kalau dia nggak bisa tegak, misalkan sudah sepuh, sudah bungkuk gitu. Apa? Boleh nggak sholat dalam keadaan bungkuk? Wa illam yakbir. Kalau nggak mampu untuk menegakkan tulang punggungnya, maka amkana. Maka dia boleh berdiri bagaimanapun memungkinkan bagi dia. Artinya kalau sudah sangat sepuh, misalkan sholatnya sampai begini kan, ada ya, itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah nggak mampu untuk menegakkan tulang punggung. Itu batasan berdiri. Itu batasan berdiri. Kemudian kalau nggak mampu berdiri tegak, boleh berdiri bongkok. Boleh berdiri bongkok. Nah sekarang, kalau nggak mampu berdiri, bagaimana? Kata beliau, ammal ajizu anil qiyam. Adapun yang nggak mampu untuk berdiri di dalam sholat, wa yajibu alaihil qu'udu kaifa syaa. Maka wajib atas orang tersebut untuk duduk sebagaimana yang dia bisa, yang dia mau. Artinya duduk itu kalau sholat sambil duduk, boleh duduk di kursi, boleh duduk di bawah, boleh duduknya sila, boleh duduknya tahiyat, boleh duduknya duduk di antara dua sujud. Tapi yang afdol itu duduk sebagaimana duduk di antara dua sujud. Itu yang afdol. Tapi kalau duduknya mau bagaimana terserah. Yang penting duduk. Yang penting duduk dan sah. Seperti itu. Kalau nggak mau berdiri, duduk. Ini urutannya. Urutannya nggak boleh langsung loncat. Oh saya nggak mau berdiri. Tiduran. Nggak bisa. Nggak bisa. Urutan. Wa illam yakbir. Dan kalau nggak mampu untuk berdiri juga, nggak mampu untuk duduk, masih pusing, masih lemes misalkan. Berdiri, sholat berdiri, kelayangan gitu kan. Nggak bisa, lemes, bisa pingsan jatuh. Duduk, masih pusing, masih kelayangan, bisa jatuh. Maka boleh ke selanjutnya. Wajib alaihi al-ittija'u ala janbihi. Wajib atasnya untuk al-ittija'. Ittija' itu tidur miring, sebagaimana mayit di kuburan itu. Begitu. Ala janbihi, di atas sisinya. Maksudnya yang afdol itu miring ke kanan. Yang afdol miring ke kanan. Boleh miring ke kiri tapi makruh. Kalau dia mampu untuk miring ke kanan. Jadi kalau nggak bisa duduk maka berbaring miring. Berbaring miring. Wa yastaqbilal qiblata bimuqaddami badanihi wujuban. Dan menghadap kiblat dengan muqaddami badanihi. Muqaddam badan itu maksudnya dadanya. Dadanya yang menghadap kiblat wujuban, wajib. Wabi wajhihi nadban, dan wajahnya sunnah. Jadi kalau sholat sambil tiduran, misalkan kiblatnya ke sana, maka miring di sisi kanan.
miring di sisi kanan begini. Ini dadanya madhab sana. Dadanya wajib madhab sana. Dadanya wajib madhab kiblat. Tapi kalau kepala, kalau wajah itu sunnah. Jadi misalkan dadanya madhab sana, kepalanya ke atas gitu, atau kepalanya ke sana, boleh, boleh. Tapi sunnahnya semua menghadap kiblat. Kemudian itu yang kedua, ya, tingkatan yang kedua. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring miring. Nah sekarang kalau nggak bisa berbaring miring, wa illam yakbir alal ittija. Kalau nggak mampu untuk berbaring miring, maka wajib alaihi al istilqa'u. Wajib atasnya untuk istilqa. Apa itu istilqa? Istilqa adalah terlentang. Tidur terlentang, tidur di atas punggungnya. Dan wajibu alaihi, dan wajib atas orang yang tidur terlentang, raf'u ra'sihi qalilan bi syai'in yatawajjahu bihi ilal kiblati. Dan wajib atasnya untuk mengangkat kepalanya sedikit dengan sesuatu supaya dia bisa menghadap kiblat dengan wajahnya. Jadi kalau nggak bisa bareng miring, maka boleh tidur terlentang. Tidur terlentang, tapi kepalanya diangkat sedikit, bisa pakai bantal, bisa pakai yang lain, supaya kepalanya itu menghadap kiblat. Kepalanya yang menghadap kiblat. Kemudian wa in ta'adzaro at-tawajjubihi, itu seperti itu ya, diangkat kepalanya, diangkat. Tapi kalau nggak bisa juga untuk apa namanya, nggak mampu untuk menghadap kiblat dengan kepalanya nggak bisa diangkat menghadap kiblat, diangkat begitu, wah dia nggak mampu. Kalau di rumah sakit kan ada tuh ranjangnya bisa ditidurin gitu ya. Dan ini masih nggak mampu dia, masih nggak mampu. Maka bagaimana? Wajib alaihi yang dihadapkan ke kiblat apanya? Wajib alaihi an yatawajjaha bi uhmasoihi. Wajib atasnya untuk menghadap kiblat dengan uhmasoihi. Uhmasoih itu ini nggak ada bahasa Indonesianya. Pernah lihat telapak kaki yang cekung itu ya? Telapak kaki itu kan ada bagian yang cekung ya. Apa namanya? Kalau telapak kaki yang sehat kan gitu. Kalau telapak kaki yang sakit itu biasanya datar dia. Tapi kalau telapak kaki yang sehat itu ada cekungannya. Ada cekungannya. Ya, telapak kaki. Silakan kalau lihat telapak kaki sendiri. Nah itu ada cekungannya. Yang dihadapkan ke kiblat itu. Cekungannya itu. Bahasa Arabnya masoi. Bahasa Indonesianya apa? Nggak ada ya. Jadi yang dihadapkan ke kiblat itu. Kemudian kata beliau, wa yumi ubirosihi li rukuhi wa sujudi. Kemudian dia berisyarat dengan kepalanya untuk ruku dan sujud. Jadi cukup berisyarat. Dengan ruku dan sujud. Yang menghadap kiblat telapak kaki yang bagian cekungnya. Panjangan. Wa yaj'alu sujudahu ahfadhu min ruku'ihi. Ahfadho min ruku'ihi. Dan dia jadikan isyarat sujudnya itu ahfadho, lebih apa namanya, lebih rendah daripada rukunya. Jadi misalkan begini, kemudian kalau ruku dia isyarat begini, kalau ruku berarti kalau sujud berarti tambah agak segini sedikit. Pokoknya ruku itu lebih lebih atas daripada sujud. Sujud itu lebih rendah isyaratnya. Nah itu sholatnya seperti itu. Kemudian wa fa'in ajaza an dzalik. Kalau nggak mampu juga, nggak mampu semua, ajro af'ala sholati ala qalbihi wujuban fil wajibi wa dadban fil mandubi. Maka dia ajro, dia apa namanya, membatin gitu. Dia jalankan, dia batin apa namanya, gerakan-gerakan sholat di hatinya. Wajib pada yang wajib dan sunnah pada yang sunnah. Gerakan sholat kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Contohnya gerakan yang wajib itu apa? Ruku, i'tidal, sujud itu gerakan-gerakan wajib. Gerakan yang sunnah itu apa? Ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sunnah tuh. Yang wajib harus dibayangkan. Yang wajib harus dibayangkan, yang sunnah tidak harus dibayangkan. Sunnah saja. Kalau yang wajib, wajib dibayangkan. Kemudian kata beliau, wa kadza yujri aqwala ini taqwala lisanu. Dan juga
dibatin bacaan sholat ini takola lisanuhu, kalau lisannya, lidahnya itu iqol, ada gangguan, bi an yumatsila nafsahu mukabbiran wa qa'iman wa raki'an wa hakada wala i'adata alaihi, dengan dia misalkan dirinya sendiri itu takbir, berdiri, ruku dan seterusnya, wala i'adata alaihi, dan tidak wajib untuk mengulang. Lihat pakai bahasanya i'adah. Nah, tadi ya, i'adah dan mu'adah, dan tidak wajib untuk mengulang. Jadi seperti itu. Kalau lisannya juga sakit nih misalkan, dia tiba-tiba kena sakit mulut yang kemudian membuat dia tidak mampu untuk bicara, tidak mampu untuk ngomong, maka sama seperti itu. Dia nggak bisa, maka ketika dia sholat, dia misalkan, dia bayangkan, dia batin, dia sedang membaca bacaan di dalam sholat. Begitu. Baik. Ini tentang berdiri. Kemudian kata beliau, wala taskutu sholatu anhu madama aqluhu sabitan. Dan kewajiban sholat itu tidak gugur selama akalnya masih ada. Selama akalnya masih ada. Jadi sholat itu nggak gugur selama akalnya masih ada. Kalau akalnya sudah gugur, koma misalkan, pingsan, maka itu sudah tidak wajib untuk sholat. Sudah tidak wajib untuk sholat. Jadi orang koma itu tidak ngulang sholat ya. Orang koma itu tidak ngulang sholat. Orang koma nih misalkan habis operasi misalnya kan dibius gitu kan. Kemudian biusannya bertahan 2 hari atau 3 hari. 2 hari baru sadar, baru siuman. Apakah selama 2 hari ini dia ngulang sholat? Enggak. Dia nggak ngulang sholat. Begitu. Kemudian kata beliau, kama taskutul qiyamu bil ajzil hissi yaskutu bil ajzi syar'i. Tadi kan berdiri bagi yang mampu, gitu kan, berdiri bagi yang mampu. Nah, ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu tidak bisa berdiri, dan faktornya itu sifatnya hissi, fisik. Nah, ada juga sih gambaran-gambaran tertentu yang ketidakmampuan ini sifatnya syar'i. Secara fisik dia bisa berdiri, tapi secara syar'i dia dianggap tidak bisa berdiri. Kita lihat, wa min suwarihi, di antara gambarannya, bentuknya, seorang secara fisik bisa berdiri, tapi secara syar'i dia dibolehkan untuk duduk. Contohnya, an la tumkina mudawatuhu illa qa'idan aw mustalqiyan. Contohnya, seseorang yang tidak memungkinkan pengobatannya kecuali untuk duduk atau mustalqiyan atau berbaring. Kita habiskan sampai satu paragraf ini ya. Misalkan ada orang matanya sakit atau pengapuran, biasanya pengapuran. Ada orang pengapuran nih, sakit pengapuran tulang belakang. Secara fisik dia bisa berdiri, tapi kata dokter, kalau mau sembuh harus duduk, harus banyak duduk, harus duduk. Maka dia boleh untuk sholat sambil duduk, atau mustalqiyan atau berbaring. Fayusolli kadalika, maka dia boleh sholat untuk seperti itu, dalam keadaan seperti itu, duduk atau berbaring, bila i'adatin, tanpa harus mengulang. Kemudian yang terakhir, wama law khafas sukutu law shalla qa'iman. Sukutoy. Dan atau orang yang takut jatuh kalau sholat berdiri. Karena misalkan ada orang di dalam perahu, di dalam kapal. Biasanya pelaut-pelaut itu kalau di badai kan kapalnya begini-begini tuh. Dia secara fisik bisa nggak berdiri, bisa sehat ya. Tapi kalau sholat sambil berdiri, dia bisa terguling misalkan. Maka dia boleh ketika itu sholat sambil duduk dan tidak harus mengulang. Ini disebut dengan ketidakmampuan syar'i. Secara fisik dia dianggap dia bisa untuk berdiri, tapi secara syar'i dia dibolehkan untuk duduk dan tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Begitu, sampai sini dulu. Wallahu ta'ala bishawab. Tercukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit manfaatnya. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yang benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mau namun atasnya kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.